Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa birahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan siang dan malam silih berganti, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai hambanya bersyukur atas nikmat yang sangat berlimpah. Bersyukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan amalan kita, dengan kita menerjemahkan pesan-pesan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu di miniatur dari Taman Surga, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga yang sesungguhnya, yang kita harapkan, yang kita impi-impikan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cabang keimanan yang kelima, yaitu al-iman bi annal qadara khairahu wa syarrahu minallahi azza wa jal. Beriman bahwa takdir yang baik dan takdir yang buruk itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 78, Qul kullum min indillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya seluruh dari kejadian dan peristiwa-peristiwa itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyebutkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa terjadi diskusi. Kalau namanya debat itu identik dengan kusir, ya, tapi ini ada diskusi, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa berdiskusi. Nabi Musa yang beliau sangat mempunyai ketegasan mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami, tapi kamu membuat kami itu bersedih, membuat kami itu gelisah, dan gara-gara kamu kami keluar dari surga. Jadi Nabi Adam alaihissalam didiskusikan oleh Nabi Musa alaihissalam, atau didebat oleh Nabi Musa alaihissalam, gara-gara kamu kita keluar dari surga, ya. Jadi sebagai orang yang tua, dan orang tua itu biasanya penuh dengan hikmah, Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Musa, wahai Musa, istafakallah bikalamihi wa khatta lakat taurah biyadihi. Engkau telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berdialog dengan Allah.
dan Allah yang langsung menurunkan Taurat, menuliskan Taurat kepadamu, wahai Musa, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Ya. Apakah kamu pantas untuk mencelaku terhadap satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset. Dan ini adalah jawaban yang sangat berharga yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dari sini kita pertama percaya kepada takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu. Di sini disebutkan bahwa 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha katabal maqadira kullaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis seluruh takdir. Ya, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lebih lama lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir. Dan takdir Allah apapun itu semuanya adalah ada kemaslahatan dan ada hikmah yang terkandung. Walaupun kita pandang baik ataupun kita pandang buruk, semuanya ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi terkandung kebaikan di situ, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu tapi di situ ada unsur keburukannya, ada unsur yang tidak baik di situ. Ya, jadi kita harus beriman kepada takdir dan kita harus menetapkan dalam hati kita bahwa seluruh yang terjadi di dunia ini itu adalah yang terbaik menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya musibah, kita diberikan kekayaan, kita diberikan kenikmatan, kita diberikan anak, kita diberikan jabatan, itu semuanya adalah takdir yang terbaik menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus percaya dengan hal tersebut karena beriman kepada takdir merupakan salah satu dari pilar yang paling penting atau salah satu rukun keimanan yang 6. Kemudian kita bisa mengambil ilmu dari sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga itu telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Nabi Adam pernah tinggal di dalam surga tersebut. Walaupun ada sebagian ulama yang berbeda pendapat apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah surga yang diciptakan sekarang. Ya, kita tidak masuk ke dalam silang pendapat di antara para ulama. Yang penting di sini kita mengimani bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi ilmu bagi kita bahwa manusia yang pertama yang Allah ciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan wanita yang pertama yang Allah ciptakan adalah istri beliau, Hawa. Ya. Jadi kita yakin, dengan hakul yakin bahwa manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di sini kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala atau membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafakallah. Allah Subhanahu wa taala memilih kamu. Ya. Jadi kita itu bisa melaksanakan ibadah sholat, kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa zakat, bahkan termasuk kita bisa sholat 5 waktu, sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita mendengarkan kajian seperti ini, itu bukan karena kehebatan kita atau bukan karena semata-mata kemauan kita, tapi kita bisa hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis ilmu manapun, termasuk majelis ilmu ini, majelis ilmu di masjid lain, atau majelis ilmu dimanapun. Itu kita datang ke sini karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata kemauan kita sendiri, tapi karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan kabar gembira oleh Nabi Adam bahwa engkau
bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memilih kamu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Ismail Quraisy. Jadi di antara anak-anak Ismail Quraisy. Quraisy itu Fihir. Ya, Fihir itu gelarnya Quraisy. Kemudian dan Allah memilih dari Quraisy itu Banu Hashim atau Hashim. Hashim itu maksudnya kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kakeknya Rasul yang kedua namanya Hashim. Dan Allah memilih dari keturunan Hashim aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berada di lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa bukan karena kita hebat, bukan karena kemauan kita semata-mata, tapi kita bisa berada di lingkaran ketaatan itu karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus merasakan kenikmatan itu. Ketika kita mampu duduk di majelis ilmu, kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita mampu untuk bersedekah, itu bukan karena kita hebat, tapi karena memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenikmatan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian nanti kalian semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan. Jadi semua kenikmatan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berikan kamu harta, untuk apa kamu pergunakan apa harta itu? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada kita, bukankah dulu aku telah memberikan kepada kamu seteguk air yang dingin. Jadi sampai air yang dingin itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya nanti tentang air dingin yang kita minum, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Air dingin maksudnya air yang seperti ini, ya. Air yang tidak panas. Kita bisa meminum air dengan nyaman, tidak merasa kepanasan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah menyampaikan bahwa salah satu adab berdiskusi itu yang pertama adalah karena diskusi itu dibangun di atas ilmu, maka yang pertama kita tidak boleh menjatuhkan lawan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tidak menjatuhkan Nabi Musa. Nabi Musa mungkin dengan bahasa yang lebih tegas, beliau mengatakan, kamu itu nenek moyang kami dan kamu membuat kami itu kecewa. Gara-gara kamu kami keluar dari surga. Tapi Nabi Adam alaihissalam dengan santai mengatakan apa? Ya Musa, wahai Musa, istafakallah. Jadi Nabi Adam alaihissalam menyebutkan apa? Menyebutkan keistimewaan Nabi Musa. Karena maksud dari diskusi itu bukan menjatuhkan Nabi Musa atau bukan menjatuhkan Nabi Adam, tapi maksud dari diskusi itu adalah untuk bertanya tentang ilmu. Makanya kalau kita berdiskusi, ada dua hal yang pasti kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita diskusi, jangan pernah kita berniat untuk menjatuhkan lawan. Ya, tidak boleh kita menjatuhkan lawan. Apalagi lawannya itu atau lawan diskusi kita itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau misalnya lawan diskusinya adalah orang-orang yang penuh dengan kebatilan, maksud kita bukan menjatuhkan personnya, tapi kita menjatuhkan apa? Menjatuhkan ideologinya. Kita jatuhkan ideologinya, bukan kita jatuhkan personnya. Kita katakan kamu pendek, kamu gemuk, kamu tinggi, kamu kurus, enggak. Tapi yang kita jatuhkan adalah ideologinya atau fikrahnya yang kita jatuhkan. Tapi kalau misalnya secara personnya tidak boleh kita jatuhkan. Tidak boleh kita jatuhkan. Jadi yang pertama, tidak boleh kita menjatuhkan lawan debat, apalagi lawan debat kita itu orang yang beriman, ya, sebagaimana diskusi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Kemudian yang kedua, ketika kita berdiskusi, harap kita jawab dengan ilmu. Ya, jangan ngawur jawabnya. Harus jawab dengan ilmu. Karena Nabi Adam alaihissalam tidak ngawur. Beliau tidak mengatakan, beliau tidak melawan dengan nafsu beliau atau tidak melawan dengan tanpa data dan tanpa ilmu. Tapi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, apakah kamu wahai Musa mencela saya
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan 40 tahun sebelum saya diciptakan. Jadi ada ilmunya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas ilmu Allah dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takdir baik dan takdir yang buruk. Kemudian yang selanjutnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qazwini adalah imam yang menulis buku ini. Jadi buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala yang diringkas dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wabil isnadil madhkur ansyadana al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Dengan jalur sanad yang disebutkan, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi menyampaikan kepada kami, qala ansyadani Abul Fawaris Junaid bin Ahmad At-Tabari. Kemudian syair ini disampaikan oleh Abul Fawaris Junaid bin Ahmad At-Tabari. Jadi beliau menyampaikan dua bait syair. Dua bait syair berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bunyi bait syairnya adalah al-'abdu dzu dhajarin war-rabbu dzu qadarin wad-dahru dzu duwalin war-rizqu maqsumun wal khairu ajma'u fima ikhtara khaliquna wa fi ikhtiyari siwahu al-lawmu wasyu'mu. Artinya adalah hamba, yaitu manusia, sifat dasarnya itu adalah suka berkeluh kesah. Jadi manusia itu sifat dasarnya berkeluh kesah. Kira-kira kita sepakat nggak dengan kata-kata itu bahwa sifat dasar manusia itu berkeluh kesah? Kita sepakat dengan itu? Pasti sepakat. Kenapa kita sepakat? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Jadi manusia secara umum punya sifat yang namanya berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia diberikan kebaikan, dia pelit. Dia dikasih harta, manusia itu pelit. Wa idza massahul khair wa idza massahu syarru wa idza massahul khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa musibah, pasti dia itu berkeluh kesah. Pasti dia berkeluh kesah. Ya. Makanya Al-Imam Abul Fawaris Junaid bin Ahmad At-Tabari mengatakan bahwa sifat dasar manusia itu adalah dzu dhajar, suka berkeluh kesah. Jadi kalau misalnya kita mendengar istri kita berkeluh kesah, anak kita berkeluh kesah, tetangga kita berkeluh kesah, itu sifat dasar manusia. Sifat dasar sebelum dipoles dengan keimanan. Ketika dipoles dengan keimanan, dia tidak akan pernah lagi berkeluh kesah. Tapi sebelum dipoles dengan keimanan, ya, yang namanya istri berkeluh kesah, yang namanya anak berkeluh kesah, yang namanya tetangga berkeluh kesah, yang namanya rakyat berkeluh kesah. Jadi semuanya berkeluh kesah ketika tidak dilandasi dengan keimanan. War-rabbu dzu qadar. Akan tetapi Allah, yaitu Rabb kita, mempunyai takdir. Ya, kita berkeluh kesah, tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai takdir. Wad-dahru dzu duwalin. Sedangkan masa atau waktu itu terus bergulir dan terus berputar. Warizqu maqsumun, dan rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara rezeki A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, itu semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bagi semuanya sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan ilmunya. Dan yang namanya rezeki itu bukan hanya harta, tapi rezeki itu luas. Ya, rezeki itu termasuk kita beriman kepada Allah, kita berada di atas ketaatan, itu rezeki. Harta rezeki, teman yang baik rezeki, istri yang solehah rezeki, anak yang soleh rezeki, tetangga yang baik rezeki, kendaraan yang baik rezeki, kemudian sawah yang luas, ladang yang luas rezeki,
hewan ternak yang banyak, rezeki. Jadi rezeki itu luas. Kita bisa membaca Al-Quran dalam keadaan nyaman dan tenang, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing rezeki kita itu berbeda. Rezeki si A mungkin banyak di harta, rezeki si B itu banyak di teman-teman yang baik, rezeki si C itu berbeda. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rezeki dengan baik. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan, setiap jengkal dari tanah yang ada di dunia ini, setiap jengkal tanah yang ada di bumi ini, itu semuanya Allah berikan kebaikan, setiap jengkalnya. Misalnya gini, di Indonesia dikatakan setiap yang ditanam pasti tumbuh, ya kan? Jadi tongkat, batu, apa semuanya bisa ditanam tumbuh di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Arab atau di negara-negara yang tandus, tidak bisa setiap tumbuhan ditanam kemudian dia tumbuh. Tapi ada hal yang lain. Apa itu? Allah datangkan situ apa? Minyak. Allah datangkan situ tambang yang banyak. Ya. Allah berikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Ya, bisa jadi di sini kebaikannya A, di tempat yang lain B. Begitu juga dengan hamba. Hamba itu kebaikan si A berbeda dengan kebaikan si B, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi-bagi rezeki sesuai dengan ilmu dan hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan. Wal khairu ajma'u fi makhtara khaliquna. Dan kebaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang dipilih oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan satu peristiwa dalam kehidupan kita, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik. Apa yang Allah tentukan itu yang terbaik. Apa yang Allah pilih yang terbaik. Makanya ketika berdoa itu kita jangan ngotot. Kadang-kadang hamba ketika berdoa itu ngotot. Maksud ngotot itu seperti apa? Misalnya, ya Allah, ya kalau misalnya ada anekdot atau ada satu cerita yang mengatakan seperti ini, ya Allah, saya mau menikah dengan dia. Ya Allah, izinkan hamba untuk menikah dengan dia. Tapi kalau misalnya tidak juga mendapatkan dia, yang penting mirip dengan dia. Nah, gitu, seperti itu. Itu doanya ngotot. Tapi doa yang benar itu adalah, ya Allah, seandainya wanita itu baik untukku ya Allah, maka mudahkan hamba untuk menikah dengan dia. Tapi kalau seandainya wanita itu dengan ilmumu, dengan hikmah yang engkau miliki ya Allah, tidak bisa membina rumah tangga dengan baik di masa yang akan datang, maka pilihlah hamba wanita selain dia. Jadi nggak ngotot kita bisa nikah dengan wanita itu. Kalau misalnya baik, maka mudahkan. Kalau tidak baik, maka pilihlah wanita yang lain. Begitu dengan pekerjaan. Kadang-kadang kita minta pekerjaan, ya Allah, saya maunya kerjanya ini gitu. Tapi kita harus cerdas dalam berdoa. Karena yang terbaik itu bukan apa yang kita pilih, tapi yang terbaik itu adalah apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi ikhtiyari siwahu al-lawmu wasyumu. Dan pilihan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya adalah bentuknya celaan dan keburukan. Ya. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi derajatnya itu yang pertama sabar. Nanti insya Allah kita akan belajar. Yang pertama kita sabar ketika ada sabar dan syukur. Ketika kita sudah sabar dan syukur, derajat yang selanjutnya adalah ar-ridha. Kita ridha dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang terbaik. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika Ibrahim anaknya wafat itu, beliau mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syu'abul iman atau cabang iman yang kelima. Ya. Selanjutnya kita ke cabang yang keenam. As-sadisu min syu'abil iman. Cabang iman yang keenam, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya. Kemudian
beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. At-Taubah ayat 29. Artinya adalah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, jadi saya ingin menggariskan kata qatilu. Qatilu itu bukan artinya membunuh. Yang dimaksud dengan berperang di sini itu ada beberapa keadaan. Yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama adalah kita berjuang dengan ilmu, dan itu adalah dasarnya. Perjuangan pertama adalah kita menyampaikan dengan ilmu, ya. Baru nanti ketika kaum muslimin diserang, kita mempertahankan dengan kekuatan. Tapi intinya adalah kita berjihad dan kita memperjuangkan agama ini dengan ilmu. Baru ketika dibutuhkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan. Dan di ayat ini kita bisa menemukan satu ilmu bahwa inti dari rukun Islam dan rukun iman adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena tidak ada cara untuk bisa menggerakkan orang berbuat ketaatan atau menghentikan orang untuk berbuat keburukan kecuali dengan kita mengaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian dikatakan di sini qala al-Halimi, berkata al-Halimi. Al-Halimi nama beliau adalah Al-Husain bin Hasan bin Muhammad Al-Halimi Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Jadi Al-Halimi ini berasal dari kota Bukhara dan beliau secara fikihnya bermazhab Syafi'i. Ya, jadi Al-Bukhara itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu daerah yang disebut oleh ahli sejarah sebagai salah satu daerah yang berada di balik sungai, atau dalam bahasa Arab disebut dengan bilad ma wara an-nahar. Bilad ma wara an-nahar, negeri-negeri yang berada di balik sungai. Maksudnya apa? Negeri-negeri yang berada di Asia Tengah, ya, yang berada di belakang sungai, dua sungai. Ya, kalau dalam bahasa Arab sungai Jaihun dan sungai Sayhun. Ya, kalau bahasa Latinnya saya nggak tahu, mungkin nanti kita cari. Tapi dalam bahasa Arab disebut sungai Jaihun dan sungai Sayhun. Jadi semua daerah-daerah di belakang sungai Sayhun dan sungai Jaihun itu disebut dengan bilad ma wara an-nahar, negeri-negeri yang berada di belakang sungai. Ya, seperti Bukhara. Ya, jadi Bukhara, kalau misalnya katakan ini bukan orang Arab asli lah. Jadi bilad ma wara an-nahar itu jauh dari Arab, jauh, letaknya di belakang sungai, gitu. Ya. Ya. Seperti Bukhara, Samarkand, Tashkent, ada kota Tashkent, kemudian ada kota Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi dan sebagainya. Dan Al-Halimi berasal dari Bukhara dan beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, apa makna beriman pada hari akhir? Wa ma'nahu at-tasdiqu bi anna li ayyamid dunya akhirah. Makna dari kita beriman kepada hari akhir, jadi bahasa Arab ini bahasa yang istimewa, karena kata akhir itu ada dua, ada akhir. Kalau akhir ada ya sebelum ra, akhir itu artinya dia tuh terakhir, tapi bisa jadi setelah itu nanti ada lagi. Misalnya bisa jadi itu terakhir, tapi setelah itu ada lagi. Ya, akhir. Misalnya kita katakan kisah ini ada akhirnya, tapi bisa jadi nanti ada sambungannya lagi, ada part yang keduanya lagi. Tapi kalau misalnya akhir tuh yang huruf hamzahnya itu ada pedangnya, akhir, itu setelah itu nggak ada lagi. Akhir, al-yaumul, makanya dikatakan al-yaumul akhir, bukan al-yaumul akhir, bukan, tapi al-yaumul
akhir, hari terakhir. Maksudnya setelah hari itu tidak ada lagi hari di dunia ini. Hari di dunia sudah selesai. Sebagaimana kata Al-Halimi, beliau salah seorang ulama dari Bukhara, beliau mengatakan bahwa kita percaya bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Kita percaya bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Wa annaha munqadiyah, dan hari-hari di dunia ini pasti akan berlalu dan berakhir. Wa hadzal alam munqadin yauman ma. Alam semesta ini yang kita lihat, ada langit yang tinggi, kemudian ada gunung yang menjulang, ada laut yang sangat luas. Kata Al-Halimi adalah semua itu pasti akan punah dan semua akan sirna. Jadi apa yang kita lihat ini, makanya pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dunia ini seperti fata morgana. Sekarang ini bisa kita lihat gunung, gunung yang tinggi, gunung yang luar biasa, laut kita bisa lihat, sungai bisa kita lihat, pemandangan yang sangat indah bisa kita lihat. Tapi suatu saat dunia ini akan sirna. Yang kita lihat di sekeliling kita ada gunung Selawa, ada gunung ini, ada gunung itu, semuanya akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan berakhir di satu masa. Fa fil i'tiraf bintifaihi, ketika kita mengakui bahwa dunia ini akan berakhir, i'tirafun bibtidaihi, itu sama dengan kita mengakui bahwa dunia ini ada permulaannya. Jadi dunia ini ada permulaannya dan pasti ada akhirannya. Idzil qadim la yafna wa la yataghayyar. Karena sesungguhnya sesuatu yang qadim itu maksudnya surga, neraka, la yafna, dia itu tidak akan pernah punah, wala yataghayyar, dan surga itu tidak pernah berganti. Jadi surga itu tidak pernah berganti dan tidak pernah fana atau tidak pernah hilang. Dari sini ketika kita beriman kepada hari akhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir di hati kita itu sifat untuk bersemangat kembali ke kampung akhirat, dan kita menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan semata. Ketika kita yakin bahwa hari akhir itu akan tiba, kita tidak menjadi orang yang cinta dengan dunia. Ya, terkadang ketika kita lupa dengan akhirat, kita cinta dunia. Ya, kita kumpulkan harta, aset, ya dikatakan aset. Bahkan sekarang ini saking manusia itu berlomba-lombanya, bukan hanya aset properti yang dikumpulkan, tapi apa? Aset digital. Ya, jadi saking memang dunia sekarang ini ingin dicapai semuanya, ada aset secara dunia nyata dan ada aset secara dunia maya yang dikumpulkan. Tapi ketika orang percaya pada hari akhir, maka yang dia lakukan adalah menabung seluruh amalannya untuk bisa membangun rumahnya di surga. Membangun rumahnya di surga. Contohnya seperti ini. Apakah kita berpikir, ya, khususnya bagi orang yang belum punya rumah. Orang yang belum punya rumah sekarang berpikir, bagaimana caranya saya itu bisa mendapatkan cicilan rumah. Cicilan rumah, pilih rumah, rumah yang paling strategis itulah rumah yang ada di Kota Baru. Kenapa? Karena di sini adalah center kota misalnya. Kemudian cari berapa harganya? Harganya sekian. Dan bisa jadi orang itu membangun rumah butuh waktu bertahun-tahun. Baik itu membangun dari nol atau nyicil. Makanya orang nyicil rumah itu mana ada 5 tahun. Nyicil rumah itu kan pasti bertahun-tahun, 10 tahun dan sebagainya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah di surga itu nggak perlu waktu bertahun-tahun. Saking mudahnya, tapi berat untuk dilakukan. Kalau misalnya bangun rumah dunia kan mikir, ini bagaimana bangunannya, kemudian berapa budgetnya, berapa lama dikumpulkan. Tapi membangun rumah di surga itu nggak perlu waktu lama. Butuh 12 rakaat dalam satu hari. 12 rakaat kita lakukan dalam satu hari, itu dapat membangun rumah di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang
sholat 12 rakaat, yaitu sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah di surga. Cukup 12 rakaat. Jadi kalau misalnya bangun rumah di dunia itu butuh batu bata berapa, ya, semennya berapa sak, pasirnya berapa, tapi membangun rumah di surga itu enggak butuh seperti itu. Tapi yang dibutuhkan apa? Sholat 12 rakaat. Salah satunya adalah sholat 12 rakaat, yaitu apa? Sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat isya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, jumlahnya 12 rakaat. Itu barang siapa yang konsisten melakukan itu 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun baginya rumah di surga. Begitu mudahnya bangun rumah di surga, tapi susah untuk mempraktekannya. Atau misalnya mau tanam pohon kurma. Tanam pohon kurma. Kalau kita tanya dengan orang-orang yang tanam pohon kurma, saya tanya, "Pak, berapa tahun bisa berbuah pohon kurma?" Apa dikatakan oleh petani kurma? Pernah dengar nggak petani kurma mengatakan, berapa lama kurma itu bisa berbuah? Berapa lama kira-kira? Perlu waktu berapa? 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun berbuah. Tapi di surga tidak sesusah itu. Di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Ya. Enggak perlu waktu 7 tahun, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika masuk surga akan kita rasakan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa merasakan kenikmatan surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa sekarang ini muncul sifat cinta dunia, atau dalam istilah Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wahan. Al-wahan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit manusia sekarang ini adalah, atau penyakit kaum muslimin di zaman sekarang ini adalah al-wahan. Maksudnya apa? Hubbud dunya, takut dengan dunia, takut cinta dengan dunia, hubbud dunya, cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena orang itu tidak betul-betul percaya dengan hari akhir. Tapi ketika seorang itu percaya dengan sepenuhnya bahwa hari akhir itu akan tiba, kita insya Allah akan menjadi orang yang tidak terlalu cinta dengan dunia, dan kita tidak takut mati. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan Rasul sendiri, mereka adalah orang-orang yang paling siap untuk wafat, untuk mati. Dan orang-orang yang cinta dunia tidak siap mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul ya ayyuhalladzina hadu." Katakanlah wahai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terkenal dengan cinta dengan harta. Ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, jikalau kalian menyangka bahwa kalian adalah aulia Allah atau wali-wali Allah, fatamannawul maut, maka bercita-citalah untuk mati. Tapi mereka tidak mau untuk bercita-cita dengan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridha dengan Allah sebagai Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita sebagai hambanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.